Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di segmen review kali ini gua akan bahas sebuah film horor yang disturbingnya sudah mengganggu gua sebagai penonton ya, yaitu film Longlegs. Ini adalah film horor yang lagi rame diomongin oleh berbagai macam para netizen kita ya. Saking disturbingnya, gua nggak bisa tidur pak. Aduh, emang sehoror itu bang? Nah, so Mario Booster, let's review this movie. Longlegs ini disutradarai oleh Osgood Perkins dan memiliki berbagai macam cast mahal seperti ada Nicolas Cage yang menjadi antagonisnya yang sebagai Longlegs, dan juga ada Maika Monroe sebagai Lee Harker, dan juga ada Blair Underwood sebagai Agent Carter dan yang lain sebagainya, karena ada banyak banget cast mahal yang juga main ke dalam film Longlegs yang satu ini. Nah, jujur ya, pertama-tama gua pas nonton film ini, sejujurnya gua dapat sebuah rekomendasi dari teman gua, yaitu Bro Timonti Ngelantur, yang review film ini duluan di channel YouTube-nya ya. Nah, oleh karena rekomend ini, gua cobalah nonton film yang satu ini. Dan biasanya pas gua nonton film sendirian, apalagi dengan genre horor, itu nggak masalah. Malah justru itu akan menantang adrenalin gua, dan juga gua sebagai penonton juga cukup fokus dan juga bisa merasakan kengerian dalam film itu ya. Tapi baru kali ini gue diberikan sebuah film horor yang dibikin speechless dan gak tenang sepanjang nonton. Dan juga ini adalah kesalahan besar gue ketika gue menonton film ini sendirian. Gue pas keluar nonton film ini ya, perasaan gue udah bercampur aduk antara tegang dan juga jantung gue udah gak karu-karuan pak. Sumpah deh ya, ini adalah kesalahan besar gue ketika menonton film ini sendirian, karena gue gak expect bahwa film ini akan sengeri itu pak, seperti itu. Nah, sebenarnya ini film tentang apa sih bang? Longlegs ini menceritakan tentang kisah seorang agen FBI yang bernama Lee Harker yang bertugas untuk memburu seorang pembunuh berantai yang bernama Longlegs, yang dimana Longlegs ini selalu menargetkan setiap keluarga yang ia buru sejak tahun 1960-an, dan selalu aja ada banyak banget anak-anak kecil yang akan ia buru dengan batasan umur yang spesifik. Nah, Longlegs ini diperankan oleh Nicolas Cage, yang dimana gue sebagai fans sangat terkejut ketika melihat dia tuh pakai make up prostetiknya. Udah disturbing, actingnya jago banget, dan jujur dia udah bertransformasi menjadi orang yang sangat berbeda dari Nicolas Cage yang udah gue kenal dulu. Dan segi pengucapan dialognya, mimik wajahnya, bahkan postur tubuhnya, semuanya berubah total. Seakan-akan ini bukan Nicolas Cage yang gue kenal, seperti itu. Maka dari itu gue sangat respect banget, karena gue bisa melihat aktingnya dia sebagai antagonis utama itu sangat disturbing dan juga aduh tuh merinding parah pak. Dan dia bukan cuma nakutin penonton ya, tapi dia juga kuat dalam segi karakteristiknya yang dibangun oleh sang sutradara di film ini. Kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai. Tapi di film ini tidak ada satu adegan yang memperlihatkan dia itu membunuh keluarga yang ia bunuh sesuai dengan resume yang diberikan oleh para agen FBI untuk membunuh dia. Malah justru kita sebagai penonton diperlihatkan para korban-korbannya, bagaimana metode pembunuhannya dan juga bagaimana skema pembunuhannya. Itu pun juga dijelaskan dari POV-nya Lee Harker sebagai protagonis utamanya ya. Jadi film ini sudah bertemakan crime saga, yang dimana ini ada unsur horornya dan juga ada unsur detektif slashernya ya, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada film Seven tahun 1997, yang dimana itu adalah film legendaris yang sangat gua suka karena punya plot cerita dan juga ending yang gak ngotak banget ya. Nah, awalnya gua berpikir seperti itu,
Tapi di endingnya semuanya berubah ketika awal genrenya mereka tuh mau ke arah ke detektif dengan crime saga. Ternyata di switching oleh mereka menjadi sebuah genre supernatural beneran. Well, menurut gua ini adalah hal yang sangat disayangkan sekali. Oke, katakanlah mereka mau ubah ke genre supernatural, tapi hal itu akan berdampak kepada kesan psikopat dari si Longlegs ini malah makin berkurang. Karena building up-nya dari awal tidak ada sangkut pautnya dengan tema supernatural. Dia literally cuma adalah seorang psikopat biasa. Tapi di ending tiba-tiba aja gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mereka switching menjadi genre yang sangat supernatural. Itu adalah hal yang sangat gua kaget dan juga gak ada building up-nya. Lagi-lagi itu patah banget, men. Makanya gua langsung lihat, anjir, astaga, sayang banget ya. Padahal kalau film ini bagus dan konsisten dari awal, tengah, akhir dengan tema seperti itu, oke, gue bisa kasih film ini mungkin 10/10 karena saking bagusnya dari film mencerita juga. Oke, dari set tempatnya, efeknya, dan juga berbagai macam sinematografinya, gua acungin jempol. Apalagi semua cast-cast yang di hire semuanya mahal, men. Makanya gua bisa melihat, anjir, sayang banget semua itu di switchin dengan genre supernatural yang di reveal di ending film. Udah dah. Kayak contoh di awal adegan di mana Longlegs ini memberikan sebuah gestur dan juga omongan lantur dia yang sangat super gak jelas itu. Ya kita sebagai orang normal ketika melihat adegan itu ya kita bisa melihat bahwa dia itu adalah orang yang gak waras aja. Tapi di ending tiba-tiba Longlegs ini dikisahkan buat itu adalah pengikut setan. Ya elah, itu malah switchingnya jauh banget sih. Tapi jujur gue juga ada sukanya karena kita bisa melihat ketika Longlegs tuh dia mereveal bahwa itu adalah pengikut setan, itu adalah penyembah iblis. Wah, itu ngeri banget sih. Ada banyak banget adegan disturbing dari Nicolas Cage yang dimana gua nggak expect bahwa dia akan berakting seperti itu. Maka dari itu buat kalian yang mau cari hiburan horor seperti ini, please jangan nonton sendirian, men. Karena gue udah merasakan apa yang gue rasakan ketika nonton film ini sendirian. Karena itu gue bisa melihat ada banyak banget anak-anak yang dimana mereka itu bawa pasangannya, bawa temennya, bawa orang tuanya. Masih oke lah. Gue itu sendirian, pak. Karena memang kebutuhan gue nonton ini adalah untuk review. Untuk review dan juga mau upload ke sosial media kan, buat kerjaan lah. Tapi ketika gua pas nonton, itu adalah hal yang sangat gua sesalkan banget karena gua nggak expect bahwa film ini akan bertemakan seperti ini, ya. Disturbingnya mampus parah. Gua angkat tangan dah, sumpah. Karena gua ketika nonton semua film horor di berbagai macam bioskop, ya, gue tuh aman-aman aja. Gak ada hal yang membuat gue tuh merinding segala macam, biasa-biasa aja. Malah justru itu akan menaikkan adrenalin gua sebagai penonton untuk bisa menikmati hiburan horor seperti ini ya. Tapi di film ini beda cuy, berbeda banget. Karena yang bikin gua merinding itu adalah dari segi sinematografi, Nicolas Cage-nya, dan juga sound design-nya. Gua harus apresiasi kepada yang bikin musik di film ini, pak. Bagus banget. Setiap musiknya, setiap peradegannya itu cocok banget. Apalagi berbagai macam musik-musiknya sangat disturbing itu mixingnya sangat, wah, itu gokil banget sih. Makanya di sini gua pengen apresiasi kepada sang musik directornya, sangat oke banget, gokil banget, bahkan ngerinya dapet banget. Makanya hal yang bikin gua disturbing selain kita bisa melihat visualnya adalah musik, man. Musik itu adalah sebuah unsur film yang dimana itu akan membangun sebuah vibe yang jauh lebih tinggi ketika kita menonton sebuah karya kan. Makanya gue ketika pas dengerin musiknya aja, setiap kali dia si Longlegs keluar dan juga berbagai macam hal-hal disturbing yang diperlihatkan, itu aduh, ada yang bikin kuping gue pengang lah segala macam bla bla bla. Wah, gila sih. Makanya musiknya gue sangat suka banget. Dan ini adalah film yang sangat recommended banget buat kalian yang pengen cari film horor yang gak cuman kaleng-kaleng, men. Serius, ini bukan film horor yang kaleng-kaleng, tapi ada banyak banget unsur seni yang dimasukkan ke dalam film ini. Artinya apa? Artinya yang bikin film ini niat.
niat banget. Kita bisa melihat dari set tempatnya aja, efeknya, bahkan sinematografinya dan juga gaya editingnya, semuanya penuh dengan mahakarya men. Karena gue suka banget dengan scene ketika ada perpindahan setting latar tahun. Ada dua latar tahun, yang satunya di tahun 70-an, nah sedangkan yang satunya adalah di zaman sekarang, yang dimana itu bisa dibedakan dari perpindahan kamera rasio. Ya, kita bisa melihat ketika mereka fokus ke tahun 70-an, yang dimana itu adalah adegan flashback untuk mengisahkan Longlegs dan juga berbagai macam adegan pembunuhan yang udah ia lakukan. Itu kameranya langsung berubah menjadi 4:3, alias kameranya langsung berubah menjadi kotak ya, yang dimana rasio ini digunakan oleh berbagai macam studio-studio di tahun 70-an. Karena di zaman dulu itu TV itu masih TV tabung. Nah, TV tabung itu kan kotak ya, jadi mereka tuh pasang rasionya itu 4:3. Itu di zaman dulu, dan memang itu sangat sesuai banget dengan tema tahun 70-an yang ditampilkan di film ini. Nah, sedangkan ketika mereka mau pindah ke era sekarang, zaman sekarang, itu rasionya langsung berubah menjadi wide angle, wide banget. Maka dari itu adalah gaya editing yang sangat-sangat bagus banget dan juga sangat kreatif dari sang sutradaranya, seperti itu ya. Maka dari itu, wow, itu bagus banget sih, karena kita sebagai penonton nggak perlu diperlihatkan tulisan di bawah layar tahun berapa, nggak perlu men. Kita hanya cukup melihat dari rasionya aja. Tapi sayangnya lagi-lagi di ending mereka tuh memasukkan unsur supernatural. Ya bagus, cuma lagi-lagi building up Longlegs itu di awal itu tidak ada yang beranjuk kepada era supernatural. Nggak ada men. Semua itu literally pure hanya dengan tema kriminal dan juga tema ghosting yang sangat-sangat, wah itu ngeri banget. Sebagai orang psikopat lah, dia adalah pembunuh berantai, bahkan yang ia targetkan adalah keluarga dan juga anak kecil. Itu ngeri loh, ngeri banget. Apalagi dengan penampilan si Nicolas Cage yang dimana gue bisa melihat dari make upnya aja, wah gua acung jempol sih men. Make up prostetiknya itu sangat ngeri banget. Bahkan di gesturnya aja sepertinya mereka tuh ambil inspirasi dari Joker ya, yang dimana Joker juga seperti itu. Dia adalah orang yang disturbing, bahkan dia memiliki berbagai macam kosakata yang sangat gak enak didengarkan gitu ya. Tapi ini adalah versi dark webnya pak. Oke, ini versi dark webnya. Karena kalau kita ngomong soal dark web ya, ada banyak banget visual dan juga banyak banget kosakata yang sangat disturbing dan gak enak dipandang mata. Nah, Nicolas Cage ini akhirnya memerankan si Longlegs, yang dimana ini adalah perpaduan antara Joker dan juga dark web. Jadi literally ini adalah Joker versi dark web, yang dimana gua ketika ngelihatnya astaga literally ya. Dan itu bisa kalian cek aja, ada di official trailernya. Ya sekilas ya, karena untuk fullnya kalian bisa tonton aja di bioskop kesayangan kalian. Oke. Nampaknya di film ini memang adalah pembelajaran buat gua bahwa kalau mau menonton film horor itu jangan nonton sendirian men. Jujur ya, gue sangat kacau banget ketika nonton. Dan ketika gue keluar, gue langsung raup muka gue, dan gue pengen cepat-cepat keluar dari bioskop karena memang gue udah merasa gak nyaman banget. Serius, sepanik itu gue pas ketika habis nonton film ini. Aduh, kacau. Padahal di awal-awal gue udah meremehkan, wah ini film apa sih, palingan ya cuman modal jump scare doang. Jujur ya, film horor itu memang juga ada jump scare, tapi jump scare-nya tidak bisa ditebak men. Nah, biasanya di sebuah film horor yang namanya jump scare itu pasti ada aba-abanya. Tapi di film Longlegs ini jump scare-nya tidak diduga-duga. Bahkan gue tuh sampai beberapa kali tuh hampir ngomong kasar ya, karena memang jump scare-nya gak ngotak banget anjir. Serius lah, gue hampir speechless gue ketika nonton film Longlegs ini ya. Enak yang mereka tuh ada temennya, ada keluarganya, ada sahabatnya. Nah gue sendirian pak, gue mau teriak kemana? Makanya gue ketika nonton tuh ada banyak banget, gue hampir mau lompat kursi lah, hampir mau jantung mau tuk. Wah, udah. Oke, tapi so far untuk film Longlegs ini memang dari segi produksinya aja udah sangat gila banget, mewah banget dalam segi horornya. Dan semuanya dikonsepkan dengan matang oleh sang sutradara. Artinya apa? Artinya mereka itu niat bikin film horor yang seperti ini, yang dimana mereka punya formula yang sangat idealis
tapi dikonsepkan dengan cara yang bisa dibilang tuh sangat berbeda dengan film horor yang gua tahu sebelumnya. Mohon maaf ya, ini baru film niat men, karena kalau kita udah lihat berbagai macam PH atau berbagai macam film horor yang ada di Indonesia bahkan di negara luar, yang dimana mereka tuh hanya fokus kepada cuan dan juga jump scare. Ya elah, basi ya. Makanya gue pengen sebuah film horor yang bisa dibilang sangat berbeda dan juga cukup menantang adrenalin gue sebagai penonton, dan terbukti di film Longlegs mematahkan semua hal itu. Makanya di video ini gue juga mau kasih ucapan terima kasih kepada teman gue ya, si Bro Timothy Ngelantur, yang udah kasih gue untuk rekomendasi film Longlegs yang satu ini. Oke, skor untuk film Longlegs ini gua kasih nilai 9/10 karena saking bagusnya gua juga dibuat speechless. Bahkan actingnya, semua acting aktor utama bahkan sampai aktor protagonisnya, aktor sampingan, semuanya oke banget. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana tanggapan kalian mengenai film Longlegs ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Atau mungkin buat kalian yang mau review film Longlegs ini di kolom komentar, silakan aja, karena gue pengen tahu bagaimana tanggapan kalian mengenai film Longlegs yang satu ini. Mumpung film ini masih tayang di bioskop dan juga masih rame diperbincangan oleh berbagai macam orang ya. Oke, itu mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.